Seakan tidak puas dengan seri Redmi Note 3, kali ini Xiaomi mengeluarkan seri terbarunya yaitu Redmi Note 4 yang hanya berjarak beberapa bulan setelah kemunculan Redmi Note 3. Tentu ekspektasi kita terhadap jajaran Redmi Note terbaru ini sangatlah tinggi. Tapi apakah ekspektasi itu sebanding dengan apa yang ditawarkan? Mari kita bahas di review ini. Seperti biasa, kita unboxing dulu kotaknya. Sebenarnya tidak ada yang spesial dan tidak ada perbedaan di sisi luar kotaknya. Jadi mari langsung saja dibuka. Isinya sudah jelas, ada smartphone-nya, kitab-kitab atau buku panduan, kabel data, dan adaptor. Dikarenakan ini versi distributor, jadi adaptornya versi Tiongkok. Jadi butuh konverter lagi untuk bisa ngecas. Pertama-tama yang akan dibahas adalah desain. Untuk pemilihan material, Redmi Note 4 masih menggunakan material logam yang sama seperti pendahulunya. Namun dengan adanya garis antena dan aksen chamfered edge yang mengelilingi tepiannya cukup memberi perbedaan antara Redmi Note 4 dan Redmi Note 3. Adanya lekukan 2,5D pada kacanya menjadikan desain pada smartphone ini makin cakep. Namun jika diperhatikan secara seksama, terlihat dagu pada Redmi Note 4 ini sedikit melebar dibanding Redmi Note 3. Dan hasilnya dimensi pada smartphone ini terlihat lebih tinggi. Penempatan tombol-tombol tidak ada perubahan. Namun kali ini lubang speaker yang awalnya berada di belakang, sekarang pindah ke bawah. Saya secara pribadi sangat suka dengan speaker ini. Selain menghasilkan kualitas audio yang sangat baik, speaker dengan penempatan seperti ini tidak akan mengganggu ketika kita meletakkan smartphone pada permukaan datar. Dan jujur, handling experience di smartphone ini jauh lebih baik dibanding Redmi Note 3. Untuk segi desain, bisa dibilang Redmi Note 4 adalah penyempurnaan dari pendahulunya. Yang kedua adalah layar. Paduan layar 5,5 inch dengan resolusi Full HD menghasilkan kerapatan piksel sebesar 401 ppi. Jelas, dengan kerapatan piksel segitu masih terlihat tajam. Ya, seperti biasa, warna yang dihasilkan panel IPS sangatlah baik. Warnanya akurat, tapi tidak ngejreng seperti panel AMOLED. Viewing angle, kontras, dan saturasi tidak perlu diragukan lagi. Tipikal warna pada panel ini lebih ke warm atau hangat. Berbeda dengan seri Redmi Note 3 yang saya punya yang tipikal warnanya lebih cool atau dingin. Lalu pada kondisi di bawah terik matahari layarnya masih bisa dipandang kok. Oh ya, satu hal yang saya tandai adalah auto brightness-nya yang terlalu sensitif. Pada kondisi indoor si auto brightness-nya terlalu sering naik turun menyesuaikan dengan cahaya sekitar. Secara pribadi itu cukup mengganggu dan akhirnya saya memutuskan untuk mematikan auto brightness-nya. Secara keseluruhan dari segi layar, sebenarnya layar Redmi Note 4 ini sangat baik. Namun bisa dibilang tidak ada peningkatan yang berarti dari pendahulunya karena Redmi Note 3 pun mempunyai layar yang bagus pula. Peningkatan hardware pada Redmi Note 4 sangatlah terasa. Bagaimana tidak? Dibekali prosesor MediaTek Helio X20 yang mempunyai 10 core dan clock speed sebesar 2,1 GHz yang seharusnya di atas kertas memberikan performa yang ngebut. Apalagi unit yang saya review mempunyai RAM 3 GB dan internal storage 64 GB yang bisa diekspansi dengan micro SD up to 256 GB. Tentu slotnya slot hybrid ya kan? Ketika dites dengan Antutu skornya juga terbilang wah untuk smartphone sekelasnya. Untuk gaming nyaris tidak ditemui kendala. Panas yang dihasilkan juga tidak berlebih. Dan multitasking juga sangat nyaman dengan RAM 3 GB. Hanya satu saja sih keluhan saya. Ketika main FIFA 16, smartphone ini agak keteteran ketika memainkan game ini. Suara di game ini kadang-kadang hilang dengan sendirinya dan bahkan ya harus dimaklum kalau HP ini HP murah. Tapi overall, segi performa tidak ada kendala yang berarti. Manajemen RAM yang oke banget dipadukan dengan prosesor ngebut dari MediaTek tentu akan menghasilkan pengalaman penggunaan yang maksimal. Untuk kamera, Redmi Note 4 membawa sensor sebesar 13 megapiksel dengan aperture f2.0, dilengkapi dual tone LED flash dan juga teknologi face detection autofocus. Untuk penguncian fokus di luar ruangan lumayan cepet, tapi kalau udah di dalam ruangan kameranya bakalan lama ngunci fokusnya. Begitu pula shutter speed, kalau di luar ruangan itu cepet banget.
Ketika di dalam ruangan, shutter speed-nya jadi melambat. Seperti biasa, fitur-fitur yang dibawa itu tidak jauh berbeda dengan kebanyakan smartphone Xiaomi. Untuk hasilnya sendiri, kameranya lumayan bisa diandalkan, detailnya juara dan dynamic range-nya cukup luas. Hanya saja sih saturasi pada kameranya menurut saya agak berlebihan. Jadi warna yang dihasilkan tidak sama persis dengan aslinya. Untuk perekaman video, smartphone ini hanya mendukung hingga Full HD di 30 frames per second dan video slow motion 720p di 120 frames per second. Selain itu, smartphone ini juga mendukung image stabilizer. Saya tidak tahu apakah ini optical atau electronic stabilizer. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, entah kenapa saya lebih suka ketika image stabilizer-nya dimatiin. Untuk kamera depan juga masih oke lah untuk sekedar selfie. Hasilnya kurang lebih sama dengan Redmi Note 3. Oke, dari segi kamera yang cukup terasa peningkatannya adalah kamera belakang. Kemampuan low light-nya masih bisa diandalkan untuk sekedar memotret di kondisi cahaya remang-remang. Namun, jika kondisi cahayanya hanya mengandalkan lampu atau jendela misalkan, noise yang dihasilkan cukup banyak. Secara keseluruhan, kamera pada Redmi Note 4 bisa dibilang meningkat, walau peningkatannya tidak terlalu spesial. Oke, lanjut ke baterai. Mengusung baterai 4100 mAh yang lebih besar 100 mAh dibanding Redmi Note 3. Untuk pemakaian berat dengan gaming intensif, baterainya hanya bisa menyentuh screen on time di kisaran 4-5 jam. Namun, untuk pemakaian ringan, screen on time-nya bisa menyentuh 6-7 jam. Namun, jika dibandingkan dengan Redmi Note 3 varian Snapdragon, daya tahan baterainya masih sedikit di bawah. Saya membandingkan dengan Redmi Note 3 varian Snapdragon karena kebetulan daily driver saya adalah HP itu. Saya sedikit curiga bahwa yang mengkonsumsi daya besar itu adalah prosesornya. Apalah daya optimalisasi software jika tidak dibarengi dengan konsumsi daya kecil pada prosesornya. Namun, di sisi lain, pengisian daya pada Redmi Note 4 sangatlah cepat. Tidak percaya? Lihat hasil pengetesan saya ketika mengisi daya dari 10% ke 97%. Untuk software, Redmi Note 4 berjalan pada Android 6.0 Marshmallow dengan kostumisasi antarmuka MIUI 8. Sebenarnya untuk sisi software tidak perlu dijelaskan lebih mendalam lagi karena pada dasarnya semua antarmuka Xiaomi itu sama. Fitur-fitur seperti one-handed mode, quick ball, screenshot dengan 3 jari, dan reading mode pun tidak absen. Namun, ada fitur yang tidak dimiliki oleh Redmi Note 3, yaitu double tap to wake dan touch home to wake. Which is good dan saya cukup merindukan fitur ini. Oh iya, hampir lupa. Sedikit tentang fingerprint-nya, jadi fingerprint di smartphone ini tuh cepet banget. Bahkan bisa dibilang lebih cepat dari Redmi Note 3. Namun, minusnya sensor ini tuh bisa dibilang terlalu sensitif. Tidak jarang jika sensornya menyentuh benda yang empuk, si fingerprint-nya malah membaca sebagai permukaan kulit. Untuk tingkat akurasinya sih bisa dibilang juara ya. Karena selama saya menggunakan Redmi Note 4, hampir tidak ada sidik jari yang salah terbaca oleh sensornya. Dari softwarenya itu menurut saya pengalaman yang ditawarkan oleh MIUI tidaklah mengecewakan. Terlebih setelah adanya update ke MIUI 8. Kini antarmuka khas Xiaomi itu lebih kekinian. Oke, mungkin setelah saya menceritakan semua pengalaman saya memakai smartphone ini, Anda bisa mengambil kesimpulan, apakah smartphone ini cocok untuk Anda atau tidak. Sekian review dari saya untuk Redmi Note 4. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa membuat konten yang lebih baik lagi. Di sini dengan Alitra untuk Geek ID. Sampai jumpa pada video selanjutnya.